Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore untuk Bapak Muhammad As-Siddiqi ME selaku dosen mata kuliah Ekonomi Regional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil ulangan tengah semester 7 yang telah saya buat dengan tema Analisis Pertumbuhan Wilayah pada Kabupaten Brebes. Sebelum presentasi saya paparkan, terlebih dahulu perkenalkan saya Syifaul Aulia dengan NIM 1817201247 dari kelas 7 Ekonomi Syariah. Selanjutnya yaitu ada 4 pokok pembahasan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah pada Kabupaten Brebes. Pokok pembahasan yang pertama yaitu terkait profil Kabupaten Brebes. Pembahasan yang kedua, analisis teori lokasi Kabupaten Brebes. Pembahasan yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi regional pada Kabupaten Brebes. Dan yang keempat, analisis perencanaan regional Kabupaten Brebes. Pokok pembahasan yang pertama yaitu profil Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat dari Provinsi Jawa Tengah dengan perbatasan diantaranya yaitu sebelah utara terdapat Laut Jawa, sebelah timur terdapat Kabupaten Tegal, sebelah selatan terdapat Kabupaten Banyumas, sebelah barat terdapat Kabupaten Cirebon. Secara administratif, Kabupaten Brebes terdiri dari 17 kecamatan, desa atau kelurahan sebanyak 297 dan luas wilayah 1657,73 km persegi. Selain itu, pada Kabupaten Brebes, Pusat Kegiatan Lokal atau PKL direncanakan memiliki skala pelayanan satu satuan wilayah pembangunan atau yang disebut dengan SWP, yang terdiri dari gabungan beberapa kecamatan yang ada di dalamnya. Satuan wilayah pembangunan atau SWP di Kabupaten Brebes dibagi menjadi SWP Utara, SWP Tengah, dan SWP Selatan yang dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendorong wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan karakteristik kawasan, pengurangan ketimpangan perkembangan wilayah, dan pengembangan sistem struktur kegiatan. Maka penempatan SWP Kabupaten Brebes meliputi yang pertama, Satuan Wilayah Pembangunan atau SWP Utara dengan pusat pengembangan di perkotaan Brebes sebagai titik pertumbuhan wilayah pantai utara. Yang kedua, yaitu Satuan Wilayah Pembangunan atau SWP Tengah dengan pusat pengembangan di perkotaan Ketanggungan sebagai titik pertumbuhan wilayah tengah yang terdiri dari Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgon, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Persana, dan Kecamatan Banjarharjo. Yang ketiga, Satuan Wilayah Pembangunan Bagian Selatan dengan pusat pengembangan perkotaan Bumi Ayu sebagai titik pertumbuhan wilayah selatan yang terdiri dari Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumi Ayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkaung, dan Kecamatan Salem. Pada Kabupaten Brebes, sektor yang paling besar adalah sektor pertanian dengan komoditas bawang merah dan telur asin. Dari kedua komoditas tersebut, komoditas bawang merah merupakan komoditas utama di Kabupaten Brebes. Menurut laporan akhir pengembangan sentra ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2013, bawang merah bagi Kabupaten Brebes merupakan trademark mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar di tataran nasional. Hampir 80% sumbangan produk domestik regional bruto sektor pertanian adalah tanaman makanan yaitu bawang merah. Sedangkan komoditas telur asin pada lapangan usaha peternakan dan hasil-hasil lainnya hanya berkontribusi sebesar 9% dari produk domestik regional bruto sektor pertanian. Selanjutnya yaitu
Analisis teori lokasi pada Kabupaten Brebes. Adapun pengertian dari teori lokasi menurut Tarigan pada tahun 2007, teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order, kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan pengaruhnya terhadap berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik bidang ekonomi maupun bidang sosial. Dengan demikian, salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keuntungan lokasi yang strategis adalah Kabupaten Brebes. Dalam hal ini, Kabupaten Brebes merupakan terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta dilalui jalur transportasi utama di Pulau Jawa, yaitu jalur utama wilayah selatan dan jalur pantai utara. Dalam hal ini, Kabupaten Brebes merupakan pintu perdagangan Provinsi Jawa Tengah wilayah bagian barat. Adapun teori pertumbuhan ekonomi regional pada Kabupaten Brebes. Teori pertumbuhan ekonomi lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, satuan wilayah pembangunan atau yang disebut dengan SWP tiap wilayah di Kabupaten Brebes dapat memberikan fasilitas dan sarana prasarana pendukung bagi daerah belakangannya atau hinterland. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2010 hingga 2030 tentang Pusat Kegiatan Lokal atau yang disebut PKL, direncanakan memiliki skala pelayanan umum, pusat perdagangan, dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya serta mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Selanjutnya yaitu analisis perencanaan regional pada Kabupaten Brebes. Analisis perencanaan regional merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan struktur perekonomian nasional. Teknik ini menggambarkan performance atau kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan kinerja perekonomian nasional. Pada Kabupaten Brebes, analisis perencanaan regional, teknik yang digunakan dalam menganalisis ini adalah teknik proportional shift dan differential shift, yang memiliki arti jika komponen ini positif, memiliki makna bahwa elemen perekonomian Kabupaten Brebes berspesialisasi pada sektor yang sama dan tumbuh cepat pada perekonomian Jawa Tengah. Namun, sebaliknya jika proporsional negatif, bahwa sektor perekonomian Kabupaten Brebes berspesialisasi pada sektor yang tumbuh lambat dalam perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Adapun beberapa proporsional positif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pertambangan dan penggalian sebagai X2. Yang kedua, pengadaan listrik dan gas sebagai X4. Yang ketiga, konstruksi sebagai X6. Yang keempat, transportasi dan pergudangan sebagai X8. Kelima, penyediaan dan akomodasi sebagai X9. Keenam, informasi dan komunikasi sebagai X10. Ketujuh, real estate sebagai X12. Kedelapan, jasa perusahaan sebagai X13. Kesembilan, jasa pendidikan sebagai X15. Ke-10, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebagai X16. Ke-11, jasa lainnya sebagai X17. Selain itu, teknik untuk menganalisis perencanaan regional pada Kabupaten Brebes yaitu differential shift. Komponen differential shift jika bernilai positif berarti pada sektor tersebut tumbuh cepat di Kabupaten Brebes dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.
Apabila negatif, memiliki makna bahwa sektor tersebut tumbuh lambat di Kabupaten Brebes dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa komponen differential shift yang memiliki nilai positif, diantaranya bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai X1, bidang pertambangan dan penggalian sebagai X2, bidang industri pengolahan sebagai X3, bidang pengadaan listrik dan gas sebagai X4, bidang pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebagai X5, bidang konstruksi sebagai X6, bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai X7, bidang penyediaan akomodasi makan dan minum sebagai X9, bidang informasi dan komunikasi jasa kesehatan kegiatan sosial sebagai X10. Selain itu, differential shift 4 sektor yang bernilai negatif, diantaranya X11, X12, X14, X16. Keempat sektor ini memiliki tingkat pertumbuhan lebih lambat di Kabupaten Brebes dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sekian pemaparan presentasi hasil ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Ekonomi Regional tentang analisis pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Brebes. Semoga dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.